Ya, baik, Salam. Ya, perkenalkan nama saya Immanuel Ome. Saya utusan Gereja Masih Injil di Timor. Saya asalnya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang saya mengambil studi S1 di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Indonesia bagian Timur, jurusan Teologi. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua BEM, PMSTFT Intim di Makassar, periode 2024-2025. Saya siap menjadi pendeta di kemudian hari kalau misalkan lulus jadi vikaris di Gereja Masih Injili di Timur. Saya siap menjadi pendeta Gereja Masih Injili di Timur. Here I stand. Sedikit bercerita dari saya, latar belakang keluarga saya, ayah seorang petani tapi juga biasanya kerja kayak tukang-tukang bangunan. Kemudian ibu adalah seorang ibu rumah tangga. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Yang kedua sudah lulus tapi bekerja, yang ketiga juga, sama yang keempat masih studi SMP, yang kelima SD. Ketika orang tua mengetahui masuk teologi, awalnya orang tua masih agak sedikit bimbang. Bimbang dalam artian karena memang tidak pernah gereja, tidak pernah bersentuhan dengan hal-hal peribadatan, baru kemudian langsung mau masuk teologi. Jadi orang tua masih pertanyaan juga, kemudian ditanyakan dan saya sampaikan dengan baik-baik untuk kemudian mau masuk kuliah. Pada akhirnya orang tua juga mengizinkan untuk kuliah juga. Kalau momen terbaik saya sebagai mahasiswa teologi adalah ketika saya harus berjumpa dengan orang-orang yang notabene-nya bukan sinode dengan saya, bukan sekampung dengan saya, tapi saya berjumpa dengan orang lain. Artinya ketika saya di sana, saya tidak tahu di mana, saya tidak tahu itu Sinode Gereja Toraja, GKST, GPIL, GTM. Tapi ketika saya di sini, saya berjumpa dengan banyak realitas yang sinode-sinode itu menjadi kesyukuran. Kemudian mungkin saja ketika kita jadi pendeta, ya itu menjadi sebuah cerita yang tidak bisa dilupakan. Kok jadi ketua BEM pasti momen terbaik tuh, tapi lebih terbaik kok kenal orang-orangnya di sini. Yang lebih terbaik adalah ketika saya mengenal orang-orangnya, karena jabatan itu bisa selesai, tapi ketika kita mengenal orang-orang itu akan terkenang terus, akan diingat terus, dan kemudian kita akan berjumpa. Dan ketika kita berjumpa di kemudian hari, bukan bicara jabatannya itu, tapi kita berbicara soal bagaimana dia ada di gereja, bagaimana kita berbicara soal pelayanan, bagaimana bicara saling merindukan lah satu dengan yang lain. Momen paling tidak menyenangkan itu ketika kerja Ibrani Yunani. Itu momen yang paling tidak menyenangkan. Ketika datang kita dari SMA, saya tuh paling tidak suka tuh mata pelajaran matematika, bahasa Inggris. Saya menghindar dari mata pelajaran itu, ternyata datang lebih susah lagi. Ibrani dengan Yunani lebih susah. itu yang makanya paling tidak menyenangkan dari ketika kuliah teologi. Kalau dosen terbaik yang menurut saya terbaik dua, Pak Hendrik Kusneo sama Pak John Simon. Alasannya ya saya suka cara mengajar, artinya cara dalam dia berdiskusi dan banyak hal lah. Apalagi motivasi dalam penulisan kayak artikel-artikel dan lain-lain, saya pikir itu menjadi motivasi bagi saya. Kalau untuk sekarang saya melihat ke Alfari. Ya karena dalam segi penulisan dan lain-lain, karena dia juga aktif dalam menulis kan, tulis buku, dan saya pikir itu berpotensi lah untuk kemudian menjadi orang besar, kemudian bisa profesor, mungkin bisa ada lah itu, karena dari mahasiswa S1 memang sudah aktif penulisan dan banyak sekali tulisan-tulisan. Saya pikir itu yang berpotensi bagi saya. Ya kalau untuk saya, ketika orang menanyakan kau mau jadi pendeta untuk apa, atau mau jadi pendeta seperti apa ke depan, kalau saya mau jadi pendeta yang kemudian membangun jemaat. Karena untuk konteks saat ini, ketika kita berbicara terkait dengan pendeta, kebanyakan orang akan berbicara kita hanya menguatkan orang lain dari atas mimbar. Tapi bagi saya, kita yang harus pengalaman-pengalaman itu yang kita harus bangun mereka, ajar mereka bagaimana harus begini supaya mereka pun bisa bertumbuh bukan secara iman tapi secara ekonomi, secara spiritual dan lain-lain. Saya pikir itu
Itu bagi saya mau jadi pendeta seperti itu. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik selagi kita masih bisa. Lakukan yang terbaik. Kalau memang ya tidak mentok di mana ya, kita pastinya meminta tolong kepada orang lain. Tapi selagi kita masih bisa lakukan, kita lakukan dulu. Setelah itu baru kita menyerah. Ya. Dan ini apa ayat Mas? Ayat emas itu di 1 Timotius 4 ayat 12. Nah ini ayat yang digunakan Pak Sidi juga. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam segala halmu dan apa lagi saya lupa Kak. Ayo tunggu Kak. Saya debak